Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 1862050224. Saya dari kelas NR3, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bunda Doktoranda Hazah Rizawati MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tema kegiatan pelaporan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Konsep pelaporan hasil evaluasi bimbingan dan konseling anak usia dini memang sudah seharusnya semua pendidik atau konselor harus membuat pelaporan penyelenggaraan bimbingan dan konseling sebagai bentuk dari akuntabilitas kinerja profesional, di mana pelaporan ini merupakan lanjutan dari kegiatan evaluasi. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang dicapai dalam evaluasi proses dan evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak di sekolah. Kegiatan pelaporan pada program bimbingan dan konseling anak usia dini dapat diselenggarakan melalui kegiatan formal maupun informal antara pendidik dan orang tua peserta didik. Menurut pendapat Sugiono, tahun 2018, pelaporan merupakan kelanjutan dari kegiatan evaluasi di mana laporan penilaian kinerja bimbingan dan konseling memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Deskripsi hasil merupakan upaya untuk memberikan gambaran hasil penilaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Lalu apa tujuan dan manfaat pelaporan bimbingan dan konseling pada anak usia dini? Untuk tujuannya, 1. Memberikan informasi perkembangan kemajuan, dinamika permasalahan, dan keunggulan serta capaian akhir program bimbingan dan konseling kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan. 2. Menyediakan mekanisme umpan balik bagi pihak yang terlibat terhadap program bimbingan dan konseling dalam rangka modifikasi dan pengembangan. 3. Memberikan jaminan akuntabilitas kepada pihak publik bahwa program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dan dievaluasi telah memenuhi prinsip program yang efektif, efisien, dan berkualitas. Untuk manfaat adanya bimbingan dan konseling melalui laporan ini, menurut pendapat Fitzpatrick, Sanders, dan Wharton pada tahun 2011, terdiri dari beberapa manfaat, diantaranya 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. 2. Bantuan dalam pengambilan keputusan. 3. Memberikan informasi untuk menarik perhatian orang lain. 4. Membantu pihak yang terlibat dan berkepentingan atau stakeholders untuk mengelaborasi dan menetapkan pendapat mereka tentang suatu hal. Yang kelima, mengeksplorasi dan menginvestigasi masalah. 6. Meyakinkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. 7. Melibatkan stakeholder dalam program perencanaan dan kebijakan pengembangan. 8. Membantu pemahaman terhadap masalah-masalah tertentu. Yang ke-9, dapat menciptakan perubahan sikap dan lain sebagainya. Untuk langkah-langkah penyusunan pelaporan bimbingan dan konseling. 1. Adanya tahap persiapan. Di sini
pada tahap ini mencakup informasi apa saja yang akan dilaporkan, alasan mengapa kegiatan bimbingan dan konseling perlu dilaporkan, serta penyusunan instrumen laporan dan kapan waktu pelaporan akan disampaikan. Yang kedua, ada tahap pengumpulan dan penyajian data. Pada tahap pengumpulan informasi terkait dengan berbagai layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, atau layanan individual yang merupakan pengembangan dari bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir serta dukungan sistem. Yang ketiga, ada tahap penulisan laporan. Di sini, penulisan laporan harus mengacu pada sistematika yang telah ditetapkan sehingga laporan tersebut dapat tersaji secara runtut dan mudah dipahami. Aspek utama dalam penyusunan laporan. Ada berbagai pendapat, diantaranya pendapat menurut Parozin dan kawan-kawan tahun 2016, terdiri dari 1. Sistematika laporan hendaknya logis dan dapat dipahami. 2. Deskripsi laporan yang disusun, yang telah dibakukan kaidah penulisan dan kebahasaan yang telah dibakukan itu harus sesuai. 3. Pelaporan harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan menurut pendapat Fitzpatrick dan kawan-kawan tahun 2011, 1. Laporan harus akurat, seimbang, dan adil. 2. Sesuai dengan kebutuhan pembaca atau audiens di mana laporan tersebut disampaikan. 3. Ketepatan waktu penyampaian atau penerimaan laporan. 4. Gaya komunikasi yang efektif. 5. Gaya penulisan dan tampilan laporan. 6. Sensitivitas informasi yang disampaikan. Serta yang terakhir, adanya bentuk informasi. Untuk substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Pelaporan yang ditinjau dari sisi waktu yang dilakukan secara berkala atau insidental meliputi pelaporan harian, pelaporan mingguan, pelaporan bulanan, dan pelaporan tahunan. Untuk pengarahan sebelum pelaporan bimbingan dan konseling, pengarahan memang suatu hal atau salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling, di mana pentingnya pengarahan pelaporan bimbingan dan konseling ini, 1. Agar menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. Yang kedua, untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Lalu bagaimana hubungan perencanaan program dalam layanan bimbingan dan konseling? Yang pertama, adanya analisis kebutuhan dan keinginan anak. Kedua, penentuan tujuan program layanan bimbingan konseling yang hendak dicapai. 3. Analisis situasi dan kondisi di sekolah. 4. Penentuan jenis kegiatan apa yang akan dilakukan. 5. Penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan nanti. 6. Penetapan personel. 7. Persiapan fasilitas dan biaya pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang terakhir, yang ke-8, perkiraan hambatan yang akan ditemui dan usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.